Mukjizat Nabi dan Rasul bagian 5. Merpati Nabi Ibrahim. Hai teman-teman, aku adalah merpati Nabi Ibrahim. Buluku indah, bersih, dan putih. Semua orang menyukaiku. Oh ya, aku dan ketiga teman-temanku mempunyai cerita seru tentang Nabi Ibrahim. Yuk kita simak ceritaku. Tuanku Ibrahim adalah anak seorang pembuat patung bernama Azar. Ibrahim hidup di sebuah negara bernama Babilonia yang terletak di antara sungai Efrat dan sungai Dajelah atau Tigris. Negara itu dipimpin oleh seorang raja bernama Namrus bin Kan'an bin Kusi. Raja yang sangat kejam dan mengaku sebagai Tuhan ini tidak suka ditentang oleh siapapun. Tuanku Ibrahim tidak mengerti mengapa semua orang menyembah patung. Padahal patung tidak bisa bergerak, patung dibuat oleh manusia. Tapi manusia meminta pertolongan kepada patung. Bahkan mereka mengagungkan dan memuliakan patung yang tidak bisa apa-apa. Ketika aku dan teman-temanku sedang bertengger di sebuah pohon, aku melihat Tuan Ibrahim sedang merenung sambil memandang ke langit. Ketika itu matahari bersinar dengan indah. "Aha, sepertinya inilah Tuhanku," seru tuanku Ibrahim. Aku melihat wajahnya berseri. Aku dan teman-temanku hanya tersenyum memperhatikan tuanku. Sore harinya, aku melihat wajah tuanku menjadi sedih. Di malam hari, aku mendengar ada pintu terbuka. Aku jadi penasaran siapa yang keluar rumah. Ternyata tuanku keluar rumah, lalu dia menatap langit. "Sepertinya inilah Tuhanku," kata tuanku Ibrahim. Tiba-tiba, "Hai, kamu lagi apa? Ayo segera tidur," kata temanku. "Hush, kamu membuatku kaget. Aku sedang memperhatikan Tuan Ibrahim," jawabku. Tapi karena aku pun masih mengantuk, akhirnya aku kembali tidur. Berhari-hari, siang dan malam, tuanku mencari Tuhannya. Hingga suatu ketika, kebenaran itu datang. Allah yang Maha Kuasa memerintahkan Ibrahim untuk menangkap kami berempat. "Menurutmu, apa yang akan Tuan Ibrahim lakukan ya?" kata temanku yang berbadan kecil. "Entahlah, aku juga tidak tahu. Tapi kalian jangan takut, Tuan Ibrahim sedang diperintah Allah." Temanku terlihat gelisah. Kami sama-sama tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Ternyata Allah memerintahkan Ibrahim untuk memotong tubuh kami. Aku dan teman-temanku ketakutan, tapi kami pasrah. Setelah tubuh kami dipotong, lalu potongan tubuh kami disimpan di tempat yang berbeda-beda dan berjauhan. Tak lama, tuanku memanggil kami. "Wahai merpati, bangunlah. Ajaib, tubuh kami menjadi utuh kembali." Kami pun senang. Kami terbang dengan riang gembira. "Terima kasih tuanku, terima kasih ya Allah." Rupanya, Allah ingin menunjukkan kepada tuanku Ibrahim bahwa Dia berkuasa untuk mematikan dan menghidupkan semua makhluknya. Kini, tuanku tidak lagi ragu dan gelisah. Tuanku sudah menemukan apa yang selama ini dicarinya. Alhamdulillah. Semut Nabi Sulaiman. Hai teman-teman, aku adalah semut Nabi Sulaiman. Aku suka dengan tuanku yang bijaksana. Aku pernah mengalami satu kejadian yang akan selalu kukenang sepanjang masa. Begini ceritanya. Aku adalah binatang kecil yang hidup berkelompok. Aku dan teman-temanku hidup rukun dan berdampingan. Kami berbagi tugas dengan adil. Ada yang bertugas membuat rumah, mencari makanan, menjaga keamanan, dan ada juga yang bertugas untuk mencetak generasi penerus kami. Jika ada yang mengganggu sarang kami, maka kami bersama-sama mengusir mereka. Jika ada yang mengancam keselamatan, kami juga bekerja sama saling membantu. Pernah suatu ketika, ada binatang yang menyerang sarang kami. Lalu aku dan teman-temanku bekerja sama menghalau pengacau itu agar pergi jauh. Alhamdulillah, karena kerjasama kami berhasil mengusir mereka. Persaudaraan di antara kami sangat erat. Setiap aku bertemu dengan saudaraku, pasti bersalaman. Ketika ada bahaya mengancam, pasti aku atau teman-temanku saling memberikan tanda bahaya. Aku dan saudaraku hidup berkoloni. Jumlah kami ratusan, bahkan ribuan jumlahnya. Setiap hari, kami selalu mencari makan untuk disimpan dalam sarang kami. Jika tidak demikian, kami pasti kehabisan makanan jika musim paceklik tiba. Suatu hari, di sebuah lembah, aku dan teman-temanku sibuk mencari bahan makanan. Kelompok kami memenuhi lembah tersebut.
Aku dan teman-temanku saling bekerja sama mengangkut makanan untuk dibawa ke sarang kami. Ketika kami sedang asik bekerja, tiba-tiba terdengar derak langkah kaki binatang yang sangat keras. Lalu, aku mencari asal suara itu. Ternyata rombongan Nabi Sulaiman akan melintasi lembah. Rupanya hari itu, Nabi Sulaiman sedang mengadakan perjalanan ke pelosok negeri. Dia ingin melihat dari dekat bagaimana keadaan rakyatnya. Aku melihat Nabi Sulaiman mengendarai gajah. Dia dan pasukan binatangnya berbaris rapi. Ayo teman-teman, ayo segera berlindung. Pasukan Nabi Sulaiman akan segera melintasi lembah ini, teriakku. Ayo, berlindung semuanya. Pasukan binatang Nabi Sulaiman akan lewat, kata temanku tidak kalah keras. Teman-temanku segera berlari mencari perlindungan agar tidak terinjak oleh rombongan Nabi Sulaiman. Ketika aku menatap wajah Nabi Sulaiman, beliau tersenyum. Rupanya beliau mengerti bahasaku. Beliau pun memerintahkan pasukannya untuk berhenti sejenak hingga teman-temanku berlindung semuanya. Aku mendengar Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah karena dia mengerti bahasa binatang. Aku juga bersyukur kepada Allah karena Nabi Sulaiman mengerti bahasaku, sehingga kami tidak diinjak pasukannya. Setelah aku dan teman-temanku berlindung, barulah Nabi Sulaiman lewat bersama dengan pasukannya. Sungguh hebat Nabi Sulaiman. Dia bukan saja dihormati oleh kami para binatang, tapi semua jin dan manusia tunduk serta patuh kepadanya. Nabi Sulaiman memang raja yang arif dan bijaksana. Aku dan teman-temanku sangat menghormati beliau.